Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Nuraini, guru PPKN kelas 10. Yang akan dibahas pada pertengahan semester ini yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Suprastruktur politik adalah suasana kehidupan politik atau fenomena kehidupan politik tingkat pemerintahan. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan yang satu dan yang lainnya. Lembaga-lembaga suprastruktur politik yang ada di Indonesia yaitu lembaga pelaksana fungsi pembuatan kebijakan umum atau disebut juga dengan legislatif. Ada 3 fungsi pokok lembaga legislatif di Indonesia. Yang pertama, sebagai fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, sebagai fungsi pengawasan atau kontrol adalah fungsi mengawasi jalannya pemerintahan baik dalam bentuk ratifikasi perjanjian, persetujuan atas pernyataan perang, pengangkatan duta, maupun pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan uang negara. Yang ketiga, sebagai fungsi anggaran adalah fungsi untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut juga APBN. Lembaga pelaksana fungsi penerapan kebijakan atau yang disebut juga eksekutif. Dalam sistem politik di Indonesia, pelaksana fungsi kebijakan atau eksekutif adalah Presiden dengan dibantu oleh wakilnya dan para menteri. Setelah mengalami amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara berpasangan oleh rakyat secara langsung. Hal ini sesuai dengan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakilnya menjabat selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Ketentuan mengenai jabatan presiden itu termuat dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden mempunyai beberapa wewenang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Lembaga pelaksana fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan atau yudikatif. Lembaga yang melaksanakan fungsi yudikatif atau kekuasaan kehakiman dalam sistem politik Indonesia adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Selain lembaga-lembaga tersebut, masih ada lembaga yang termasuk dalam suprastruktur politik di Indonesia, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Komisi Yudisial atau KY. Infrastruktur politik. Infrastruktur politik merupakan kompleksitas dari hal-hal yang bersangkut paut dengan pengelompokan warga negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut sebagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat.
Fungsi infrastruktur politik dalam mekanisme kehidupan politik yang demokratis menurut Rusandi Kanta Prawira adalah pendidikan politik, mempertemukan kepentingan, seleksi kepentingan, dan komunikasi politik. Infrastruktur politik meliputi sebagai berikut. Pertama, partai politik. Secara umum, partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu, serta berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun. Yang kedua, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu atau mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, baik merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas maupun kepentingan untuk sekelompok tertentu saja. Yang ketiga, kelompok penekan. Kelompok penekan hampir sama dengan kelompok kepentingan. Namun, pada kelompok penekan sama sekali tidak berkeinginan untuk pengisian jabatan-jabatan politik. Kelompok ini biasanya mempunyai keinginan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Kelompok penekan antara lain ormas keagamaan, ormas kepemudaan, LSM, yayasan atau badan hukum, serta organisasi pembela hukum dan hak asasi manusia. Yang keempat, media komunikasi politik. Media komunikasi politik menjadi salah satu elemen penting dalam sistem politik sebuah bangsa. Alat yang menjadi komunikasi politik adalah media massa. Media massa dapat dijadikan sebagai penyalur sekaligus pembawa suara rakyat dalam aktivitas politik ataupun penciptaan opini publik yang bertema politik dalam arti luas. Bagi partai politik, fungsi media komunikasi politik adalah sebagai alat penyebar luasan konsep-konsep, ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, ideologi-ideologi, dan program-program kerja kepada seluruh anggota simpatisannya. Media komunikasi politik ini bisa berupa surat kabar, buletin, brosur, pamflet, dan media elektronik. Yang kelima, tokoh politik atau political figure. Tokoh politik adalah orang yang karena latar belakang sejarahnya, sepak terjangnya dalam perjuangan, dan idealismenya dikenal oleh masyarakat, sehingga setiap pendapat atau pikiran dan perbuatannya diikuti oleh orang banyak. Biasanya ia mempunyai kemampuan oratoris, karismatik yang mampu mempersatukan juru penengah dan pandai memanipulasi simbol-simbol sehingga dapat mengendalikan masyarakat. Nah, sekarang hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam pengambilan keputusan politik. Di negara dengan sistem politik demokrasi, baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik mempunyai hubungan yang selaras dan seimbang.
Dalam menentukan kebijakan umum, infrastruktur politik berfungsi sebagai sarana masukan yang berwujud pernyataan keinginan dan tuntutan masyarakat. Sedangkan suprastruktur politik, yaitu pemerintah dalam arti luas, berfungsi sebagai output dalam hal menentukan public policy yang berwujud sebagai keputusan-keputusan politik sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat. Nah, mungkin penjelasan tentang PPKN kelas 10 yang bertema kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.